Dan pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis, menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, ada momen menarik saat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR yang tengah membahas kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan mensejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu
pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mungkin Pak. Lanjut. Rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik menjadi presiden disambut haru para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Salah satunya seorang hakim perempuan yang langsung takbir. Selain itu ada juga hakim yang menangis saat mendengarkan pernyataan Prabowo tersebut. Perwakilan hakim yang berada di sebelahnya kemudian merangkulnya. Sementara hakim lain yang mengikuti audiensi ini merasa lega setelah mendengarkan janji Prabowo tersebut. Sebelumnya pemirsa, ribuan hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Cuti massal dimulai sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak ada kepadatan pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Mulai Senin 7 Oktober 2024 hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang juga sepi dari aktivitas persidangan. Sejumlah ruang-ruang persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tertutup rapat dan terkunci. Sejumlah petugas keamanan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang biasanya sibuk menjaga jalannya persidangan, kini hanya terlihat beberapa saja yang berada di area pengadilan. Meski demikian, pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan. Bahkan, persidangan yang tidak dapat ditunda atau diperpanjang tetap berjalan, meski tidak seperti hari-hari biasa. Di tengah aksi para hakim di Indonesia mogok kerja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah dijadwalkan. PN Jakarta Pusat tetap menggelar sidang karena banyaknya sidang-sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi dan PKPU.
Walaupun sidang tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia untuk menuntut kenaikan gaji pokok dan tunjangan. Dukungan gerakan cuti massal hakim juga datang dari para hakim di Pengadilan Negeri Palembang. Dukungan ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dan pemasangan pita merah putih di bagian lengan kiri hakim PN Palembang. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Pengadilan Negeri Palembang juga tetap menggelar sidang lantaran banyaknya perkara yang harus disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selama 12 tahun pemirsa, gaji dan tunjangan hakim di Indonesia tidak mengalami kenaikan. Hal ini menjadi pemicu aksi cuti massal sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober oleh Solidaritas Hakim di Indonesia yang mayoritas merupakan hakim golongan 3B dengan gaji minimal 2 juta rupiah. Dan berikut rincian gaji dan tunjangan hakim golongan 3 dan kisarannya jika dinaikkan 142% berdasarkan tuntutan yang disuarakan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, pemirsa hakim golongan 3 dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun, rentang gaji pokok berkisar dari Rp2.064.100 hingga Rp4.294.100. Lalu tunjangan hakim pratama untuk pengadilan kelas 2 di angka kurang lebih Rp8,5 juta. Dengan demikian pemirsa, gaji yang diterima berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Dan pemirsa, dalam tuntutannya Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1% setiap tahun, gaji dan tunjangan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah naik sebanyak 142% dari yang berlaku saat ini. Maka gaji dan tunjangan hakim terutama golongan 3 menjadi sebagai berikut. Yang pertama pemirsa, golongan 3 masa kerja 0 hingga 5 tahun, rentang gaji pokok adalah Rp2.931.22 hingga Rp7.057.400. Tunjangan pengadilan kelas 2 kurang lebih Rp20 juta atau take home pay atau gaji yang diterima Rp17,5 juta hingga Rp35 juta.